Peradaban Islam di bawah naungan Khilafah telah memimpin dunia secara gemilang selama 13 abad. Belum pernah ada peradaban yang menyamainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Apa kabar pemirsa sekalian, pemirsa kanal Kabar Sirkah? Kali ini kultum kita hari ke-12 akan bertema tentang iklim bisnis kapitalisme itu tidak sehat dan brutal. Ya, ini adalah tema yang kita angkat pada Ramadan hari ke-12 kali ini gitu. Nah, tema ini akan kita kupas lebih dalam sehingga memberikan suatu gambaran yang utuh kepada kita kaum muslimin bahwa sesungguhnya iklim bisnis di negeri ini yang berbasis kapitalisme itu tidak sehat dan brutal. Bisnis adalah segala kegiatan dari pihak produsen ya, untuk memproduksi barang atau jasa yang akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh profit atau keuntungan. Sedangkan iklim adalah segala sesuatu yang terkait dengan kebijakan, lingkungan, dan sebagainya yang diharapkan. Harapan ini yang berlangsung sekarang maupun yang akan datang itu sangat terkait dengan kelembagaan. Dalam hal ini adalah pemerintah atau rejim yang sedang berkuasa gitu. Nah, sementara untuk kasus Indonesia, ya, iklim bisnis kita sebagai faktanya, kita mengutip apa yang disampaikan oleh Bank Dunia. Studi Bank Dunia pada tahun 2004 ya, menunjukkan bahwa iklim bisnis di Indonesia itu sangat tidak kondusif atau tidak sehat gitu. Artinya apa saudara sekalian? Ya, dalam tataran global, ya, iklim bisnis di Indonesia ini termasuk yang tidak relevan ya, untuk dieksekusi atau diimplementasikan. Memang iklim bisnis dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah yang paling utama adalah tenaga kerja misalnya. Berikutnya produktivitas tenaga kerja, perekonomian di daerah maupun di pusat, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik dan institusi. Dalam hal ini adalah birokrasi gitu. Nah, pemirsa sekalian, kita melihat bahwa alasan utama investor mengatakan bahwa iklim bisnis di Indonesia tidak kondusif atau tidak sehat menunjukkan bahwa mereka beralasan dengan iklim dari kebijakan makro yang diambil oleh rejim. Nah, beberapa faktor yang menjadi alasan utama mereka adalah ketidakstabilan ekonomi makro. Berikutnya, ketidakpastian kebijakan, terus korupsi, perizinan baik di tingkat pusat maupun di daerah, dan regulasi pasar tenaga kerja yang tidak pasti gitu. Nah, artinya kita melihat bahwa sekalian ya, faktor-faktor di atas itu menunjukkan apa gitu? Banyaknya masalah ya, yang terkait dengan iklim bisnis di negeri kita ini gitu. Ketidakstabilan ekonomi makro ini banyak ya diindikasikan, salah satu contohnya adalah ya kenaikan harga BBM gitu. Nah, kita sudah merasakan ya harga naik BBM sudah berkali-kali. Ya, yang terakhir yang kemarin itu. Berikutnya adalah kenaikan upah minimum regional ya. Seterusnya adalah kenaikan suku bunga atau tingkat riba di bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Berikutnya adalah kenaikan harga tarif dasar listrik dan gas gitu. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan makro yang diambil oleh rejim yang justru melemahkan iklim bisnis di negeri kita ini. Faktor berikutnya adalah faktor di luar kebijakan, yaitu korupsi. Ya, sekali lagi kita katakan korupsi. Ya, sekarang ini sedang marak ya kasus yang begitu hot, ya, yaitu kasus pencucian uang yang bernilai fantastis ratusan triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Ya. Berikutnya adalah pungli ya. Sudah menjadi prestasi yang luar biasa ya, jangan diragukan lagi pungli di negeri ini yang dilakukan oleh birokrasi sudah mencapai titik klimaks ya.
diperkirakan ya besaran pungli ini bisa berkisar triliunan rupiah gitu ya, sekitar dari 7-8% ya kalau kita menganalisis dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi pungli ini sudah ada mulai dari awal ya, mulai dari mencari bahan baku, proses produksi, hinggalah mengekspor ke luar negeri gitu. Nah, diperkirakan pungli inilah yang membuat ya biaya tambahan bagi produsen, sehingga membuat apa? Daya saing produk Indonesia ini ya sangat lemah gitu. Kenapa? Pungli inilah yang membuat ekonomi biaya tinggi di sisi produsen, sehingga membuat harga barang-barang kita kurang kompetitif. Di sisi perizinan usaha juga menjadi keluhan bagi para pihak investor ya, karena perizinan ini ya sudah menjadi rahasia umum gitu ya, berbelit-belit ya, butuh waktu yang cukup lama gitu. Walaupun sekarang ya oleh pihak rejim ya diusahakan untuk sesingkat mungkin gitu ya, tapi rata-rata ya biaya untuk perizinan ini bisa menguras pendapatan dari para pengusaha gitu ya. Mungkin diperkirakan sekitar 10% ke atas lah ya, penghasilan pengusaha itu habis untuk memperoleh perizinan usahanya gitu. Nah, di sisi lain ya, perilaku birokrasi kita yang seperti ini, inilah yang membuat iklim bisnis di negeri kita ini sama sekali ya kurang diminati oleh investor baik dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Nah, artinya apa saudara sekalian ya, para birokrat dan pejabat di negeri ini baik di pusat maupun di daerah ya lebih bangga ya berperilaku sebagai predator ya. Sekali lagi saya ulang, berperilaku sebagai predator dibandingkan sebagai fasilitator dalam mewujudkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif. Nah, di sisi lain ya, di bidang sosial kemasyarakatan, iklim bisnis kita ini juga menjadi masalah gitu ya. Banyak teman-teman pengusaha mengeluh gitu karena kondisi sosial kemasyarakatan kita ini menunjukkan kondisi yang juga tidak sehat gitu ya. Banyak juga pungli-pungli yang dilakukan oleh ormas-ormas misalnya gitu ya, gangguan-gangguan keamanan ya selama melakukan produksi juga ya, kutipan-kutipan liar juga ya, baik dilakukan oleh aparat maupun yang bukan aparat gitu. Artinya apa saudara sekalian ya, iklim seperti inilah yang membuat seorang produsen ataupun investor berpikir ulang untuk melakukan investasi ataupun berusaha di negeri kita ini. Pertanyaannya, apa pangkal masalah dari sistem yang diterapkan di negeri ini? Ya, jadi kalau kita lihat pangkal masalahnya adalah diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme di negeri ini gitu. Nah, kenapa bisa? Jawabannya karena karakter dasar sistem dari ekonomi kapitalis ini adalah destruktif, menjadi faktor yang determinan terhadap terwujudnya iklim bisnis yang sehat atau kondusif. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita ambil contoh. Korupsi misalnya atau pungli. Ya, pertanyaannya, di mana tanggung jawab moral para pejabat atau para birokrat terhadap kewajiban mereka sebagai pengayom untuk menciptakan atau mewujudkan sistem ekonomi kapitalisme ini, sehingga membuat mereka berpikir sendiri dengan urusan mereka masing-masing gitu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita kembalikan jawabannya kepada salah satu karakter dasar dari sistem ekonomi kapitalisme. Dalam bukunya, Adam Smith yang merupakan peletak dasar sistem ekonomi kapitalis yang berjudul The Wealth of Nation, dia menyebutkan bahwa self-interest atau kepentingan pribadilah yang merupakan kekuatan pembimbing bagi individu untuk melakukan kegiatan atau aktivitas ekonomi. Ya, jadi jelas ya. Jadi self-interest atau kepentingan pribadi inilah yang sebenarnya mendrive atau pemicu bagi individu-individu untuk melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi bagi mengejar kepentingan pribadi masing-masing. Jadi jelas saudara sekalian, ketidakjelasan kebijakan membuat akses terhadap informasi dan pasar serta permodalan dan teknologi hanya dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Dalam hal ini adalah pengusaha-pengusaha besar saja yang berkolusi dengan birokrat atau pejabat yang korup. Nah, sementara pengusaha kecil hanya bisa ya
mengurut dada, serta menarik napas panjang, ya, atau bahkan harus rela terpinggirkan, bahkan mati dari sisi persaingan ini. Artinya apa, saudara sekalian? Dalam sistem ekonomi kapitalisme terjadi persaingan yang brutal, tidak sehat, ya, karena yang kuat akan selalu mendominasi yang lemah. Pengusaha besar akan selalu mendominasi pengusaha kecil. Nah, inilah yang membuat iklim bisnis di negeri kita ini tidak sehat, bahkan cenderung sangat brutal. Ya, sangat brutal, saudara sekalian. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, jawabannya kembali, ya, kita kembalikan kepada karakter dasar dari sistem ekonomi kapitalisme, yaitu prinsip Darwinisme sosial yang kejam ala Robert Malthus. Nah, artinya prinsip dalam hal ini adalah yang berhak bertahan hidup hanyalah yang terkuat, atau survival for the fittest. Nah, ini menunjukkan apa? Persaingan yang sangat brutal, saudara sekalian, gitu. Ya, yang kuat akan selalu mendominasi yang lemah, dan inilah yang terjadi di negeri ini, gitu. Ya. Walhasil, iklim bisnis dalam sistem ekonomi kapitalisme ini yang tidak kondusif dan brutal sesungguhnya adalah sesuatu masalah yang berasal dari luar sana, gitu. Artinya sistem ini diadopsi oleh negeri ini, gitu. Ini merupakan gejala luar, ya, dari sistem yang sedang berlangsung sekarang ini, gitu. Artinya apa? Ada permasalahan inherent dari sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan ini, yaitu eksistensi dari sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri, gitu, yang sangat destruktif. Nah, hal inilah yang menjadi pertanyaan berikutnya. Apakah kondisi ini terus akan kita biarkan? Jawabannya tentu tidak, gitu. Ya. Jadi tidak cukup melakukan solusi-solusi parsial yang sifatnya seperti reformasi misalnya. Contoh misalnya memperbaiki layanan publik misalnya dalam hal perizinan, atau memperbaiki moral para pejabat atau birokrat, gitu. Ini hanya tidak cukup, saudara sekalian. Ya, tidak cukup, ya. Hanya sebagian kecil saja yang bisa terselesaikan. Nah, sementara fundamental dasarnya masih tetap menggunakan sistem ekonomi kapitalisme. Nah, inilah pangkal masalah dan akar masalahnya, gitu. Nah, solusinya adalah dengan mengganti sistem ekonomi kapitalisme ini dengan sistem ekonomi Islam. Nah, inilah jawaban tuntas, saudara sekalian, gitu. Baik, saudara sekalian, demikian Kultum hari ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam Kultum berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.